Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop, tempat yang mungkin bisa jadi salah satu referensi kalau teman-teman butuh atau ingin cari unit dengan harga yang masih tergolong harga-harga murah atau harga-harga pelajaran. Itu bagian dari spesifikasi masuk ke spesifikasi yang terbaik, yang bisa dikatakan kalau orang-orang zaman sekarang itu nyebutnya kelas sultan untuk bagian dari spesifikasinya. Oke, mari kita mulai untuk video kali ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya agak berbeda. Untuk video kali ini saya bakal melakukan tes banding antara dua unit bocap taktikal yang ada di kita. Kedua unit ini sudah punya bagian dari tambahan plenumnya, ya walaupun yang satunya kecil sih untuk bagian dari tambahan plenumnya itu, sehingga untuk kedua unit ini dia punya nilai plusnya, terutama untuk bagian dari power pastinya dia lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan unit-unit bocap yang sebelumnya. Oke ya, kali ini di video kali ini saya bakal spill dua unit, yaitu unit dari Ultra X dan juga unit dari Monster Plenum. Oke teman-teman, maaf salah sebut tadi, harusnya itu unitnya Crossfire CFX bukan Ultra X, dan unitnya yang Monster Plenum ini tadi bener buat nyebutinnya. Oke, ini unitnya dua ya, ini CFX atau Crossfire, kalau yang ini Monster Plenum. Ini salah dua dari unit-unit yang ada di kita untuk unit yang sudah berplenum, terutama untuk unit yang modelnya seperti ini. Ada banyak sebenarnya untuk unit yang berplenum, kayak unit Black Lava, ANT, Goblin itu juga sudah ada plenumnya, tapi saya lebih tertantang untuk ambil dua unit ini. Oke ya, kalau bagian dari modelnya kelihatan banget untuk perbedaannya. Kalau Crossfire dia lebih ramping untuk bagian dari chamber, kalau unit dari Monster Plenum dia lebih gede bagian dari chambernya karena ketambahan untuk bagian dari plenumnya, kotak untuk bagian dari plenum. Kalau unit ini dia plenumnya itu kecil, sebagai bisa dikatakan untuk unitnya itu sebenarnya tambahan ruang ledak, tapi dia untuk bagian dari power yang ditawarkan itu memberikan sebuah perbedaan antara unit yang tanpa tambahan ruang ledak yang ini. Ini ada kotak kecil di bagian sini, jadi untuk penggunaan nanti dia bakal nambah untuk bagian dari kekuatan tekanan FPS dan juga powernya untuk unitnya, sehingga menghasilkan sebuah power yang lebih gede lagi untuk penggunaannya. Ini unitnya Crossfire, untuk posisi mano ada di bawah. Kalau yang ini posisi mano ada yang ini kalau ini unitnya itu paling enak posisi mano ada di bawah bagian belakang. Yang ketutupan untuk bagian dari gripnya, bagian manonya lebih terlindungi untuk unit yang power Monster Plenum untuk yang sekarang. Ini warna hijau ada, warna merah juga ada, cuma yang tak ambil warna biru saja karena saya jarang ambil warna biru untuk bagian dari unit ini. Oke ya, walaupun agak untuk bagian dari warnanya agak nyampur dengan badan saya. Bentar, kronoku kehujanan kawan. Oke teman-teman, cuaca lagi hujan dan hujannya masih air dan dia masih milik orang yang lain. Oke. Untuk video kali ini kayaknya kita nunggu hujan dulu biar dia reda. Maaf, kita nunggu hujannya biar reda dulu. Jadi untuk bagian dari tesnya biar nggak ganggu saya. Oke, ganti baju saya ya. Oke teman-teman, jadi untuk sasaran kayunya sudah saya pasang. Ini untuk nanti rencana ini buat yang Crossfire, dan ini untuk yang Monster. Dan kali ini karena Crossfire-nya sudah saya setting dulu untuk tes daya rusaknya, nanti saya pakai yang ini dulu pastinya. Mungkin nanti bakalan ada 2 kali tembak dak di situ buat yang Monster juga, biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi untuk penggunaan kalau teman-teman nonton nanti biar nggak terlalu memakan waktu juga. Oke, karena untuk bagian dari penggunaan reel mounting kita yang ukuran 22 cuma ada satu jadi nanti kita bakalan gantian untuk penggunaan di reelnya. Jadi seumpama nanti untuk yang Crossfire-nya sudah selesai, maka nanti juga bakal langsung saya lepas dan langsung saya ganti di penggunaan Monster ya. Untuk Crossfire-nya ini ya, kita pasang dulu untuk bagian dari untuk bagian dari penggunaan mount cam-nya, saya pakai mount cam yang ini biar enak paling lepas pasangnya. Pasang dulu, kita pakai satu kamera saja, jadi untuk posisi waktu nanti teman-teman nontonnya biar lebih enak juga. Kita balik ya, posisinya gini. Oke, gini ya, kita pasang dan kita langsung eksekusi saja untuk unit yang Crossfire ini.
Oke, seperti ini tampilannya. Karena posisinya tadi yang saya sebutkan itu sebelah kiri, jadi otomatis nanti untuk bagian bentar. Kita edit aja nanti untuk bagian posisi pengenaan kameranya. Bentar. Iya. Nah, oke. Posisi di sebelah kiri dulu. Jadi di sini saya pakai Mimis 13 grain dari Hercules untuk modelnya karena dia lebih rapi, lebih bagus lagi, dan untuk bagian dari penggunaan pastinya nanti juga ngaruh. Ya, kita coba di atas dulu. Ini kena ya. Ini ada titik baru. Seberapa jauh dia akan menembus untuk bagian dari kayunya itu tadi? Itu nanti, maaf. Ini ada titik baru ya teman-teman ya. Di samping ini kita masukkan lagi untuk bagian dari Mimis selanjutnya di bagian sini saja. Karenanya pas di isolasinya sini. Tambahin satu lagi coba. Nggak ada. Ini teman saya lagi menanyakan teleskop. Sini ya. Oke. Oh, masih ke sini malah teman-teman. Oke, kita cukup di 2 kali tembak ya. Satu ini. Ini 2 apa 3 ya? Coba bentar. Tak cek dulu sekalian. Terus dulu ya. Nanti untuk bagian ngecekan penggunaannya itu nanti tetap pakai di dalam, nanti kita harus ngelepas semuanya dulu. Jadi sekalian nanti. Enggak 2 sih kayaknya tadi. Ya, sama ini ya. Oke. Belakang, oke, masih aman. Jadi nanti kita bisa hitung jumlah berapa kayu nanti yang bakal tembus kena unitnya. Oke. Sekarang kita buat di mounting bagian dari teleskopnya itu tadi kita setting dulu di bagian monster ya. Monsternya sudah siap, tapi di rak yang dalam sana. Oke, tak matikan dulu untuk kameranya atau saya jeda dulu untuk videonya. Oke teman-teman, untuk bagian dari teleskopnya sudah kepasang, sudah ke setting, dan sekarang kita langsung coba untuk bagian penggunaan di ini ya, tes penggunaannya langsung. Oke ya, tetap 2 kali penggunaan nanti. Tak balik dulu untuk bagian dari kameranya. Oke, kita pasang dulu. Oke, kunci. Kita turunkan untuk pencerahannya. Oke. Karena tadi untuk bagian dari yang sebelah kiri itu sudah dipakai untuk unit dari Crossfire. Nah, saya tadi kayaknya nyebutinnya di terakhir kayaknya. Saya kadang-kadang sering lupa soalnya teman-teman. Ada FX-nya. Oke, sekarang kita coba di bagian sini ya. Untuk penggunaan di monster plenumnya. Yang bikin saya penasaran daya rusaknya. Maka dari itu kedua unit ini saya buatkan satu video sekalian. Oke, penggunaan di sini. Saya masih sama pakai Mimis di Hercules untuk penggunaan Mimis tesnya. Soalnya dulu saya buat LDT yang model klasik, LDT klasik. Terus Morgan klasik saya juga pakai Mimis Hercules juga. Di sini. Ya, di sini ya. Oke. Sekarang kita coba buka. Buka dulu bagian dari kameranya. Saya butuh bantuan ini. Oke, pasang dulu ya. Ini kita lagi proses buat etalase lagi, teman-teman. Sekarang kita buka untuk bagian dari kayunya. Ini untuk kayunya nanti saya reviewnya setelah selesai untuk bagian dari FPS juga ya. FPS saya buat terakhir soalnya krono posisi lagi gantian, jadi jatah saya main krononya sudah selesai minggu ini. Mungkin besok bakal saya ambil lagi. Ini buat pembuatan videonya itu saya hari Kamis. Oh, kelihatan teman-teman. Oh, ini tadi satu lubang ya, satu lubang, soalnya di sini dia itu ada 2 mimis ya. Di sini dia nitik, berarti untuk penggunaannya tembakannya tadi dia nitik dan lepas tembus semua. Coba
Habis ini saya perlihatkan secara dekat. Kayaknya sama sih teman-teman. Ya betul. Oh, yang satunya kurang. Oh, kalau yang monster kurang, nggak bisa tembus teman-teman. Nggak tembus, itu bagian dari monster. Nih, penggunaannya. Ini kalau hasilnya yang monster tadi nggak tembus. Ini pelurunya itu nyangkut di sini. Bagian sini. Nyangkut di bagian sini buat pelurunya. Tembakan yang pertama tadi di sini. Ini tembakan yang kedua. Ini kelihatan sih untuk bagian dari timahnya. Nah, ini kelihatan ya untuk bagian dari monster ya. Tapi tetap cocok di penggunaan big game. Ini untuk bagian dari tembakan yang pertama tadi dia nyangkutnya di sini. Nggak sampai tembus. Untuk monster kalau yang crossfire dia tembus. Ini ternyata tadi 2 peluru di sini tadi. Sama-sama tembusnya. Ini buat pengenaan yang lebih dekat. Saya dekatkan lagi. Nah, ini. Bentar, tak turunin dulu. Oke, teman-teman. Ini ya. Jadi ini buat ceritanya saya nggak jadi review di dalam ruangan untuk tembusnya ini. Ini di sini ya. Ini yang pakai crossfire tadi. Mantap ini bagian dari powernya, berarti dia bisa banget kalau teman-teman pengen ngandelin unitnya itu untuk penggunaan big, terutama untuk nembus hewan-hewan yang kulitnya keras. Jangan terenggiling ya tapi ya. Soalnya dia sudah dilindungin kan, ini buat bagian dari mimisnya. Terus cepat ini Timo. Tuh, di mana tadi dia tadi? Oh, ini teman-teman, mimisnya. Ini hasil mimisnya. Gini. Ini mimisnya. Yang tembakan kedua dan ketiga ini tadi jadi satu tempat. Yang pertamanya dia lebih dalam sih tembakan yang pertama. Ini stat sama dia yang 2000. Wow, power oke ya. Dia banget ya ternyata ya. Kalau tak buka, coba tak buka dulu ya, tak ambil palu dulu ya. Bentar, biar enak, masa ada kakinya. Oke, tak jeda dulu videonya. Oke teman-teman, ini untuk alatnya. Saya lebih penasaran buka untuk unit yang kayu yang dibuat di monster tadi. Mana tadi? Ini yang crossfire. Kita buka yang monster ya. Udah lama juga ini saya nggak main kayu ini. 1 tahun yang lalu ya terakhir ya. Oke. Dia nyangkut di bagian sini. Oh ya pas. Saya bukanya di bagian belakangnya teman-teman. Oke, bentar. Gak susah ya. Nah. Oh. Ya, dia nyangkutnya di bagian sini. Kurang lebih di pertengahan sininya, teman-teman, untuk tembakan yang pertama tadi. Kalau yang tembakan ketiga ya dia tembusnya lewat sini. Nah, dia kurang lebih di sini sih. Nyangkutnya di bagian sini. Di selisih dikit untuk bagian dari posisi nyangkut pelurunya. Oke, itu tadi untuk daya rusaknya. Dia lebih oke yang penggunaan crossfire ya. Kalau dibolehin pakai enak ini. Ya langsung tembus, soalnya untuk bagian dari posisi tempat pakunya juga sudah ada. Terus dia gila nyepotnya ini. Bentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke penggunaan di FPS. Dan nanti kita rangkum untuk hasilnya di studio. Oke teman-teman, ini untuk unitnya tak taruh di sini. Akhirnya saya bisa melakukannya. Untuk mimis saya pakai mimis 12 grain. Kelihatan nggak? Sebentar ya. Tak taruh di sini saja dulu. Kelihatan nggak? Takut untuk cahayanya dia timpang jadi kena backlight. Aman ya untuk cahayanya ya. Sekarang kita untuk bagian dari sisi sininya nanti saya kasih untuk perekaman di layar ini. Ini untuk HP saya sudah terkoneksi dengan yang di sana. Oke ya.
Kita pakai Mimis 12 grain. Kita coba di unit yang warna biru saja dulu. Dari Monster yang plenum kita coba dulu untuk bagian dari penggunaan FPS-nya. Oke. Pakai Mimis 12 grain dari Tiger model kepala dom, dan mari kita coba untuk tembakan yang pertama. Bismillah. Terekam 928. Bentar. 928. Oke. Ini tadi lupa nggak tak nyalain untuk bagian dari perekaman suaranya ini tadi. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. 928 untuk tembakan yang pertama. Tembakan kedua. Kita cari untuk stabilnya. 919. Coba tak, oh kemarin digedein juga nggak mau sih. Tembakan ketiga coba. Kita ambil rata-rata dia kenanya di tembakan keberapa. Tembakan ketiga 901. Menurun ya. Konsumsi anginnya lumayan gede ya, berarti untuk unit ini. Kita masukin lagi tembakan keempat. Naik 919. 919. Oke. Tuh paku. Mas. Dan terakhir coba tembakan kelima. Kalau ini tetap di 919-an atau 915-an, berarti untuk rata-rata nanti dapatnya kurang lebih di 910-an. Gak kerekam, bentar. Terlalu dekat kayak ini tadi. Kamu kerekam bro? Ada apa bro? Ada apa? 124. Chat? 152. Wah, kurang ngerti ya. Apa yuk malah kerekam ini? Oke teman-teman, kita ulangi ya untuk tembakan yang kelima ya. Agak delay atau gimana ini tadi? Atau kurang panasan? Kayaknya yang udah kepanasan ini. Oke, terakhir bismillah. Nggak mau ngerekam dia. Apa terlalu jauh? Toh. Bahaya ini. 248. Apa tuh, Bro? 132. Tiba-tiba ini untuk bagian dari rununya kurang nih. Coba. Ini loh. 896. 896. Ya, sebenarnya kalau nggak ada masalah sih dia dapat di 900 tadi. Ya, kita hapus dulu. Delete string. Oke. Jadi untuk unit dari Monster ini, kalau kita rata-rata untuk bagian dari pengenaan FPS, yaitu tadi di 910-an untuk angkanya. Ini nanti seumpama teman-teman pengen nambah untuk powernya, nanti per belakang ini bisa diganti. Per yang lebih keras ini soalnya masih per baja biasa untuk bagian yang belakang ini. Yang belakang ini per baja biasa, itu bisa diganti ke Mizumi putih, nanti bisa. Terus untuk bagian dari depan ini kayaknya juga biasa, ini masih belum Mizumi. Ya, harga ukuran standar soalnya. Dan untuk bagian dari depan nanti seumpama kalau teman-teman pengen nambah untuk bagian dari power plenum nanti bisa juga. Oke. Untuk bagian dari angka dia kenanya di 910 rata-ratanya. Sekarang kita mulai dari yang kuning dulu ini. Lanjut ya untuk bagian dari FPS-nya di bagian unit Crossfire warna list kuning. Kita mulai. Oke. Nah. 924. 924. 103. Apa bro? Weh. Satu kali tembak tiba-tiba sudah dapat 4 kali pengenaan. 924 tembakan yang pertama. Tembakan kedua 915. Rata sih 900-an sih. Bawaan standar ya. Oke.
915. 915. Oh, ini kayaknya baterainya waktunya ngecas ini. Bentar ya. Tak hapus dulu saja. Nah, coba lagi ya. Kena apa enggak ini? 904. 904. Pengenalan berarti sama. Kurang lebih untuk bagian dari FPS sama ini untuk angkanya. Dia di 910-an kalau kita cek untuk bagian dari angka rata-ratanya. Kurang lebih di bagian itu sih. Oke. 900. Iya, 900. Satu lagi terakhir. Berarti untuk bagian dari penggunaan unit ini dia itu ya sama, untuk bagian dari penggunaan di power FPS nya itu dia sama. Ini saya tadi mulainya sama-sama di angin 2000. Akhir 895. ya sama 895. Buat angka dia itu untuk perbedaannya nggak jauh, sebenarnya hampir sama juga sih antara angka yang waktu kita tes di Monster tadi sama unit yang Crossfire. Sama saja untuk bagian dari angka yang dihasilkan, angka FPS-nya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini tak matiin dulu untuk bagian dari perekaman layar saya. Itu 2, 3. Oke. Sudah tersimpan. Berarti kalau kita rangkum seumpama untuk kedua unit ini, bagian dari FPS dia sama. Imbang tuh bagian dari FPS. Seumpama kita rata-rata mungkin selisih 1-2 angka kedua unit ini ya. Dan untuk bagian dari daya rusak seperti yang video sebelumnya itu tadi, lebih bagus yang ini. Padahal untuk ini sama sih, atau mungkin bagian dari pesatannya ya berbeda. Ukuran di unit ini juga sama ya. Oke, seperti itu tadi teman-teman untuk hasilnya. Dan hasil rangkuman kita berupa adu unit ini ya, dua unit ini. Jadi selesai untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin kemarin belum atau mungkin masih penasaran, terutama untuk bagian dari FPS-nya, dua unit ini sekarang sudah deal, sudah selesai untuk bagian dari tesnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya ide seumpama untuk tes unit yang ada di kita, nanti bisa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.